ditetapkan sebagai jalan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta mendatang. Lalu apa sebenarnya dampak dari putusan ini? Benarkah putusan ini jadi jalan langgengnya dinasti politik Jokowi atau justru malah menjadi pintu masuk generasi muda menjadi pemimpin daerah? Kami ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan analis komunikasi politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Mas Umam, Bung Habib. Selamat pagi Umam. Nanti juga akan ada di studio, tapi sekarang sementara ada virtual dulu dari Partai Solidaritas Indonesia, Ketua DPP PSI Syahril Tansil, dan juga ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Syahril dan Bung Andreas. Ya, halo semuanya. Halo. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi guys. Ini yang punya hajat dulu nih, punya kepentingan dulu ya Partai Solidaritas Indonesia terhadap Kaisang Pangarep dan langkah politiknya nanti di pilkada, entah itu nanti di pilkada Jakarta atau di pilkada manapun. Jadi benar nih Syahril, Mas Kaisang ini mau maju pilgub di Jakarta apa di mana nih? Oke, tadi kalau Mas Teh bilang yang punya kepentingan ya, karena sebenarnya gini, kepentingan kita itu anak-anak muda, lebih banyak lagi yang bisa masuk dalam perhelatan pilkada. Tapi kalau mengacu pada putusan MK, kita harus juga mengedukasi publik nih bahwa itu putusan yang menggugat tidak ada hubungannya dengan PSI. Yang menggugat adalah Ketua Umum dari Partai Garuda, dan kami bahkan tidak tahu menahu, tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi dengan putusan yang terbaru ini, kami mengapresiasi bahwa berarti sudah lebih ada ruang lagi untuk anak muda ya. Dan kalau misalnya pertanyaannya apakah Mas Ketum, Mas Kaisang Pangarep akan maju dalam ajang pilkada, sampai saat ini memang begitu banyak ya aspirasi dari akar rumput yang datang ke DPP PSI mengharapkan Mas Kaisang untuk maju, misalnya dari pilkada, untuk pilkada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya juga ada yang masuk. Tapi sampai saat ini Mas Ketum fokusnya adalah memenangkan kader-kader PSI yang maju dalam pilkada maupun calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh PSI. Jadi sampai minggu lalu saya ketemu dengan Mas Kaisang itu ya sekitar hari Kamis atau Jumat itu di DPP. Beliau masih rutin bertemu dengan calon-calon kepala daerah, baik calon bupati, wakil bupati maupun calon gubernur, wakil gubernur yang datang ke DPP. Jadi belum ada sama sekali komunikasi apakah keputusan garis yang diterima oleh partai, apakah Mas Kaisang ingin maju berlaga sebagai kandidat atau tidak. Tapi tentunya kami apresiasi dengan keputusan terbaru ini ya dari institusi yang memutuskan bahwa saat pelantikan berusia 30, berarti ini membuka ruang lebih banyak lagi untuk anak muda. Ya, ini putusannya dari Mahkamah Agung begitu ya, kurang lebih tadi saya koreksi bukan MK, tapi ini yang jadi momentum juga kalau kata Syahril tadi, bisa anak muda bisa berlaga gitu ya di pilkada Jakarta ataupun di pilkada-pilkada lainnya. Ini juga momentum yang sebenarnya banyak juga diapresiasi sebenarnya dari berbagai pihak begitu ya. Tapi momen ini tadi kan Syahril mengatakan bahwa ini bukan tidak ada hubungannya dengan PSI karena yang memutuskan atau yang mengajukan, yang menggugat begitu lah ya. Ini dari Partai Garuda begitu. Tapi kok ya coincidence banget gitu dengan ada unggahan ini yang viral dari salah satu petinggi Partai Gerindra soal fotonya Mas Budi Jiwandono dengan Kaisang. Anda punya komentar soal ini, Syahril? Kalau itu sebenarnya gini, sebelumnya kan juga ada flyer Mas Budi dengan Raffi Ahmad kan? Ya. Betul ya? Ya. Saya rasa sih itu kode-kode politik biasa dalam politik di Indonesia ya. Politik dimanapun, ini kode-kode supaya masyarakat ini ayo kita fokus lagi bahwa akan ada pilkada. Karena kemarin kan setelah pileg dan juga pilpres sepertinya orang nggak terlalu greget untuk pilkada ya. Jadi kode-kode ya, sekalian melihat animo masyarakat bagaimana. Ya, oke. Jadi gimmick Bung Habib. Kalau kemarin diposting sama Pak Sufmi Dasko tuh. Ya, jadi gini. Pertama kita diskusi dulu soal putusan MA. Oke. Kita kembali lah, ini kayak kita kemarin berdebat kembali soal putusan MK. MK ya, agak dejavu juga perdebatannya. Kata yang paling penting adalah erga omnes. Oke. Itu kan pengetahuan kita bersama, kita dapat dari para pakar. Erga omnes itu artinya putusan yang mengikat secara umum untuk semua orang. Ya. Itulah undang-undang itu kan. Itulah hasil produk juga dari putusan MK maupun putusan MA. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya pun saya pikir akan sama ya. Misalnya kenapa diajukan menjelang
pilpres atau pilkada. Oke. Ya tentu kan karena eventnya adalah ini terkait pilpres dan pilkada. Dan ada pemio di di bidang hukum itu adalah keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Artinya semakin ini tertunda persoalan untuk diselesaikan ya dari orang-orang yang menggugat, maka menjadi ketidakadilan bagi orang-orang tersebut. Oke. Ya. Sehingga kalau sekarang dipertanyakan lagi apakah ada kaitannya dengan Kaisang dan lain sebagainya, ada kaitannya pun saya pikir nggak ada masalah. Karena baik secara politik maupun secara hukum kita sudah menguji persoalan ini sebenarnya. Padahal yang lebih substansial itu pilpres. Ini yang kita bicarakan terkait politik dan hukum. Terkait hukum berapa putusan Mahkamah Konstitusi ya kalau yang pilpres kan ya. Sudah saling menguatkan ya bahwa tidak ada masalah. Terakhir bahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang pilpres dikatakan tidak ada intervensi dan lain sebagainya dalam konteks penafsiran putusan MK yang nomor 90. Dalam konteks politik yang kita berbulan-bulan perdebatkan, pada akhirnya kan rakyatlah yang akan menjadi hakimnya. Rakyat memutuskan ya bahwa mereka tidak mempersoalkan persoalan tersebut. Terbukti apa? Ya, secara substansi dan secara formal kemenangan Prabowo Gibran. Yang diserang bertubi-tubi berbagai pengamat dan lain sebagainya setiap hari, ya kan ya. Terbukti kan rakyat, hati nurani rakyat tidak selalu sama dengan apa yang ada di pikiran-pikiran kita. Memang kami terbuka ya pada beberapa sudut pandang dari persoalan ini. Tapi kalau saya sekarang mencerna masalah ini tidak perlu terlalu capek kita, karena referensinya sudah ada. Nah ini dia nih soal normanya. Karena saya sendiri sudah melihat konflik norma di PKPU, ya kan ya, pasal 4 ayat 1 maupun yang bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Konflik normanya apa? Di pasal 7 tidak diatur bahwa penghitungannya adalah pada saat pendaftaran, ya. Kemudian di PKPU diatur, sehingga menimbulkan perbedaan kondisi hukum, ya kan? Kalau tidak dibatasi, ya jelas, ya bahwa syarat orang itu mengacu pada situasi, kondisi, keadaan, tugas, beban dan tanggung jawab ketika dia menjabat, ya kan? Bukan ketika dia mencalonkan, karena ada disparasi waktu bisa saja. Bisa berbulan-bulan. Saya bisa 40-50 tahun umur saya, ya kan ya, di bulan September yang akan datang. Tapi sekarang belum. Kalau ini penting sekali, di administrasi penting sekali, ya kan ya. Nah sehingga acuan syarat itu ya adalah ketika jabatan itu ada dan melekat. Kita contoh acuan lagi adalah pasal 6 ayat 2 konstitusi kita, ya, yang mendelegasikan pengaturan soal syarat menjadi capres dan cawapres kepada undang-undang di pasal 6 ayat 2 ya. Jadi bukan syarat menjadi calon presiden kalau di konstitusi kita. Nah ini semakin kuat lagi. Saya terus terang belum baca secara detail putusan Mahkamah Konstitusi ini. Tapi kalau saya menjadi orang yang mengajukan, saya akan masukkan dalil tersebut. Saya akan kaitkan dengan pasal 6 ayat 2 konstitusi kita, di mana ya syarat-syarat tersebut tentu melekat kepada kondisi ketika orang tersebut menjabat, bukan saat mencalonkan. Nah inilah yang menurut saya solusinya ya kembali kita ke solusi yang kita pakai ketika kita mencerna persoalan yang mirip sekali ya konstruksi hukumnya ketika capres. Secara hukum kita hormati putusan hukumnya seperti apa. Secara politik kita serahkan kepada rakyat. Saya mungkin dengan teman-teman bisa berbeda pendapat, ya silakan. Tapi tidak boleh ada yang memaksakan satu sama lain. Karena rakyatlah yang akan memutuskan nantinya. Baik, saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, kalau begitu tadi kan kata Bung Habib, secara hukum gitu ya, secara dilihat dari konstitusi terbukti bahwa kemarin MK ini juga jalan-jalan saja pencalonannya begitu. Nah, begitupun juga ini nanti di pilkada nanti jika memang ada yang mengajukan di bawah 30 tahun begitu pada saat pelantikan pun juga tidak akan masalah karena memang ini juga sekaligus ditanggapi juga banyak juga tanggapan positif bahwa ini membuka jalan bagi anak-anak muda untuk mencalonkan diri. Dan juga tadi yang kedua secara politik
ini biarlah rakyat yang menentukan. Nah, Anda sendiri dari putusan MA dan adanya poster digital yang viral begitu antara Mas Budi Jiwandono dan Kaisang di Pilkada Jakarta, Anda punya perspektif yang sama dengan Bung Habib? Buat saya nggak ada masalah kan, artinya putusan MK kemarin itu kita sudah tahu banyak dia meskipun kemudian ada keputusan yang kita sudah tahu, tapi kan proses dan disputable-nya itu kan juga menjadi catatan dan juga menjadi catatan dissenting opinion itu gitu. Nah, yang berkaitan dengan MA ini juga saya kira pasti akan jalan terus gitu. Dalam arti sekarang ya mau buat apa saja silakan aja gitu, karena yang catatan untuk yang berkuasa gitu, artinya bisa mengintervensi kekuasaan itu. Tapi yang saya ingin lihat bahwa di persoalan ini, baik Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 yang kemudian ada perubahan-perubahan itu, maupun di PKPU yang tadi juga disinggung oleh Mas Habib tadi, di PKPU nomor 15 tahun 2017 pasal 4 Undang-Undang Pilkada itu pasal 17 itu mengatur tentang calon. Mengatur tentang calon, karena rejim daripada Undang-Undang Pilkada maupun rejim PKPU itu mengatur tentang calon, bukan mengatur tentang gubernur atau calon terpilih gitu. Kalau seseorang itu setelah dicalonkan dia terpilih, dia tidak berkaitan lagi dengan rejim peraturan yang berlaku gitu. Dia tidak diatur lagi oleh PKPU itu gitu. Nah, ini yang saya kira ya pasti akan jadi jadi perdebatan panjang soal ini. Karena yang diatur di rejim Undang-Undang Pilkada maupun rejim PKPU itu adalah calon. Jadi calon itu ketika orang mendaftar dan proses pelaksanaan pilkada itu gitu. Tapi setelah dia terpilih, dia dilantik, dia sudah calon terpilih gitu. Sudah menjadi orang yang terpilih, bukan calon lagi gitu. Jadi ya itu. Ya, menurut Anda asasnya pencalonan begitu, bukan keterpilihan begitu ya, Bung Andreas? Iya, karena itu di dalam Undang-Undang Pilkada itu kan diatur ketika orang mencalonkan diri gitu. Juga di PKPU-nya juga ketika mencalonkan diri itu dengan batas usia seperti itu gitu, seperti 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati, calon wakil bupati, wali kota, calon wakil bupati, calon wakil wali kota gitu. Kalau dia mau diatur sampai dengan dia terpilih dan dilantik, ya kalau orang itu ketika mendaftar dia 20, ya artinya kurang dari, tunggu nanti dia sampai 30 tahun dulu atau tunggu sampai 25 tahun dulu baru dia dilantik. Apakah seperti itu nanti? Nah, ini yang saya kira akan menimbulkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan loophole-nya di situ begitu ya. Loophole-nya karena asas soal siapa yang mau maju silakan. Nah, gitu. Dikhawatirkan malah dikhawatirkan nanti malah bertentangan dengan undang-undang asas undang-undang, menyulitkan pelaksana yang sudah membuat regulasi ini hanya karena mungkin bukan saya nggak punya pretensi, mungkin karena ada orang yang punya ambisi, ada yang seperti yang dibicarakan selama ini, ambisi-ambisi itu kemudian itu menyulitkan pelaksana gitu, nanti pelaksana yang jadi itu kan tadi secara ini ya Bung Andreas, itu secara regulasi begitu. Secara politik Anda memandangnya bagaimana, melihat sosok Kaisang yang sekarang muncul gitu di permukaan ketika disandingkan dengan Budi Jiwandono dan sempat viral begitu poster digitalnya ini, dan dikaitkan tentunya dengan regulasi tadi. Beberapa hari yang lalu juga partai Anda, beberapa politisi dari partai Anda juga mengatakan bahwa ini kembali ada jalan karpet merah juga nih buat seorang anak presiden. Bagaimana kelanjutannya nih Bung Andreas soal ini? Saya nggak kenal secara pribadi Mas Kaisang, tapi saya tahu Mas Budi Jiwandono, beliau adalah seorang anak muda yang smart, yang intelek, sehingga saya nggak tahu apakah dengan dia mau ditempelkan ini dia bersedia atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya kenal Pak
Mas Budi Jiwandono adalah yang seorang anak muda, karena dia DPR juga, kami sama-sama di DPR. Anak muda yang smart, yang punya visi, punya pandangan yang ya tidak sekedar hanya soal kekuasaan gitu. Oke, Mas Umam, ya tadi kita sudah masing-masing sudah mendengar pendapat dari Bung Habib, dari Sheryl, juga dari Bang Andreas gitu ya. Soal bagaimana dari sisi hukum, Bung Habib tadi menekankan bahwa sebenarnya regulasinya ya tidak masalah karena sudah terbukti di MK juga pernah gitu dia lakukan seperti ini dan berjalan saja pemilunya, pilpresnya berjalan saja. Begitupun nanti di pilkada ini sebenarnya tidak masalah, kalaupun ada memang intensi untuk maju ya memang ada begitu. Ini tidak ada masalah, secara politik pun begitu sosok anak muda yang dimunculkan ke permukaan akhir-akhir ini, karena tidak heran pemilih Jakarta yang 8 juta lebih ini juga mostly anak muda begitu. Anda mempunyai perspektif yang sama atau ada analisis lain? Ya, secara umum ini tadi yang disampaikan Mas Reddy, seolah menjadi sebuah fenomena yang berulang. Jadi ada semacam deja vu dari apa yang kemarin terjadi di momentum putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Betul tadi yang disampaikan oleh Bang Habib bahwa proses itu sudah berjalan dengan segala argumen, MK juga sudah mencoba untuk mengklarifikasi dan lain sebagainya. Dan dalam konteks ini putusan MA karena sudah dikeluarkan maka dia berlaku. Ada asumsi dasar dalam hukum res judicata pro veritate habetur, bahwa apa yang menjadi putusan hakim itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tetapi di saat yang sama tentu rasional publik mencoba untuk membaca beberapa hal. Misal dari sisi material, dari sisi prosedural, memang membuka ruang pertanyaan publik. Misal dari kecepatan dari putusan MA itu yang hanya 3 atau 4 hari. 4 hari ya. Kalau misal bisa itu diberlakukan di hampir semua kasus yang ditangani oleh MA yang menjadi partner kerja dari Bang Habib di Komisi 3, tentu itu akan sangat-sangat luar biasa. Artinya bahwa ada kecepatan proses dalam pengambilan keputusan dan kemudian akan diberikan kepada publik yang mengajukan gugatan, tentu akan memberikan sebuah servis secara legal yang sangat baik. Tetapi secara umum itu tidak terjadi. Nah, begitu kemudian ini terjadi, patut diduga ini ada apa? Apakah ada kemudian elemen kekuatan besar yang kemudian mampu mendorong proses ini begitu cepat? Nah, itu dari sisi prosedur. Dari sisi material, betul tadi penjelasan secara komprehensif dari Bang Habib saya pikir sangat memadai. Tetapi juga di saat yang sama kita paham bahwa MA itu kan konteksnya mengkaji materi regulasi yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Begitu kemudian kalau misal kita cermati secara general dari materi yang disampaikan oleh MA kemarin, kenapa kemudian cantolannya kepada undang-undang dasar? Yang itu adalah menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah perdebatan. Kalaupun kemudian terkait dengan konteks angka memang tidak berubah di angka 30 tahun, tetapi kemudian secara legal formal, prosedural administratif dalam konteks kepemiluan, beda 3 bulan, 5 bulan, itu sangat berpengaruh. Dan ini yang kemudian tampaknya patut kemudian diduga siapa yang bermain. Kalau misal memang partai Garuda ya yang mengajukan, ini agak unik. Kalau misal kemudian yang diperdebatkan belakangan ini kan konteks Pilkada DKI. Coba kalau misal kita cek dari hasil Pilkada DKI Jakarta kemarin, Partai Garuda itu adalah partai yang mendapatkan kekuatan suara yang paling akhir di pemilu yang lalu. Praktis mendapatkan suara 12.800 something dari jumlah total populasi di DKI Jakarta. Nah, maka kemudian memang betul tadi yang disampaikan oleh kawan dari PSI tidak terkait langsung, tetapi kemudian patut diduga juga jangan-jangan ini adalah permainan proksi, bahwa kemudian Partai Garuda didorong sebagai bagian dari proses untuk melakukan judicial review dalam konteks aturan ini, tetapi kemudian ada elemen lain yang kemudian mencoba untuk mengkapitalisasi secara legal formal untuk kemudian kepentingan politik selanjutnya. Nah, tetapi terlepas dari itu, bisa saja ini terkait dengan Kaisang, bisa saja juga tidak terkait dengan Kaisang. Memang terlalu dini kalau misal kemudian kita mencoba untuk meletakkan ini sebagai
bentuk tuduhan dalam konteks tuduhan secara langsung ya. Tetapi kalau misal kemudian proses nanti berkembang dan ternyata memang Kaisang mencoba atau menikmati proses ini menjadi bagian dari legal formal yang kemudian memberikan ruang dia sebagai karpet merah itu, ya maka ini menjadi sebuah kegelisahan tersendiri. Bagaimana kemudian aturan hukum begitu dengan mudah bisa disesuaikan dengan agenda kepentingan, elemen kepentingan kelompok tertentu. Memang tidak melanggar aturan, ini juga dilakukan secara konstitusional, tetapi ketika kemudian mekanisme hukum bisa dengan mudah disesuaikan dengan elemen kekuatan politik tertentu, memfasilitasi kekuatan politik tertentu, ini seolah kemudian mengembalikan apa yang kemarin menjadi perdebatan di 2023 tentang fenomena autocratic legalism. Kita tidak ingin itu terjadi, terutama di pemerintahan baru nanti. Kita berharap proses demokrasi semakin matang, supremasi hukum juga semakin substantif, dan keadilan hukum juga semakin dirasakan oleh publik ke depan. Nah, yang ingin saya tekankan juga tadi ada perdebatan soal frasa ya, frasa yang terjadi di perubahan pada salah satu pasal di PKPU itu yang kemudian diubah oleh Mahkamah Agung untuk kemudian diperintahkan kepada KPU untuk mengubah PKPU itu. Yang mana sebelumnya pada saat pencalonan, begitu pendaftaran, menjadi saat pelantikan. Nah, tadi kalau kata Bung Andreas kan ini asasnya berbeda, karena kalau pilkada itu ataupun pemilihan umum lah ya, biasanya kan batas usia itu diterapkan pada saat pencalonan, pendaftaran begitu, bukan saat pelantikan, karena rezimnya rezim pilkada. Saya juga akan minta pendapat ini pada Mas Umam, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi akan saya tanyakan. Tetaplah bersama kami. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam.